Bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Ya, nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di hari kedua ya bersama Ustazah di kelas 3. Silahkan seperti biasa sebelum kita mulai halaqah kita, silahkan adabnya yang terbaik. Silahkan duduk dengan tenang, dengan rapi. Ya, dirapikan pecinya nak. Ya, jilbabnya dirapihkan. Mudah-mudahan dan kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dalam keadaan terbaik. Ilmu itu akan mendatangi kita sehingga bermanfaat buat diri kita ya, insyaallah. Sudah berwudu semuanya nak? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dan kita sudah bersuci. Ilmu itu juga mudah masuk ke dalam diri kita insyaallah. Taib, sudah siap? Kita mulai dengan doa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita sebagai pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat nah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan ini membuat kita semakin semakin bertakwa kepada Allah ya, semakin taat sama Allah. Jangan sampai kesehatan yang Allah berikan membuat kita terlena, banyak bermain-main ya. Apalagi teman-teman sekarang banyak di rumah. Bagaimana teman-teman? Semangat nggak belajar di rumah bersama orang tua? Alhamdulillah, yang semangat, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap kegiatannya ya. Setiap semangatnya menjadi amal soleh, menjadi pahala insyaallah. Namun jika ada yang belum semangat, bagaimana? Paksakan ya, paksakan semangat dan minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat itu kita dapat beramal soleh ya. Taibna, hari ini insyaallah kita akan belajar ayat yang kedua ya. Ya, teman-teman sudah mengamalkan yang kemarin? Ya, apa kemarin amanah dari Ustazah? Ya, belajar baik sungguh-sungguh ya dengan orang tua ya. Ya, sekarang insyaallah kalau belajar sama orang tua pasti teman-teman bisa. Kita ulang dulu ayat sebelumnya ya. Ayat surah apa? Al-Alaq ayat 2. Baik, bersama-sama Ustazah ya. Wahid, ithnani, thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-Alaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alhamdulillah, sudah lancar nah ayatnya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kita menghafalnya mendapatkan pahala insyaallah ya. Karena kata Allah apa nak? Satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Coba nanti teman-teman hitung berapa satu surah Al-Alaq ayat 2 ada berapa huruf? Kaliin 10. Banyak gak pahala yang Allah kasih? Banyak ya. Makanya harus semangat dalam membaca Al-Quran. Karena pahalanya Allah kasih bonus. Kita baca 1, dikasihnya berapa? 10. Masya Allah. Itu kasih sayang Allah buat kita anak ya. Allah membalas kita dengan 10. Padahal kita hanya
membaca satu, Masya Allah. Itu kasih sayang Allah buat kita nak ya. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, menggunakan mata kita, telinga kita, lisan kita atau lidah kita untuk kebaikan. Salah satunya membaca Al-Quran. Ya, sekarang kita di majelis ilmu ini sedang membahas apa nak? Membahas Al-Quran nak ya, tentang ayat-ayat Allah. Taib. Ista'iddu. Sekarang kita akan masuk ke ayat selanjutnya, yaitu surat Al-A'la ayat 2. Teman-teman boleh ikuti ustazah. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-A'la ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Di sana artinya nak? Coba sekali lagi. Artinya, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Sekali lagi ya. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Sekarang kita satukan artinya ya nak ya. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Silakan. Sekarang kita sudah bacakan, teman-teman ikuti ya. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-A'la ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Sudah hafal nah? Taib, bersama-sama ustazah ya, kita baca. Wahid, Ithnani, Thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-A'la ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang perhatikan ustazah. Ustazah akan bacakan tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yakni yang menciptakan makhluk dan menyempurnakannya dan bentuk yang sebaik-baiknya. Apa maksudnya teman-teman mengerti? Nah, Ustazah coba sampaikan. Di sini alladzi khalaqa, yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Nah? Allah, betul ya. Kemarin teman-teman masih ingat. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan. Dia itu siapa? Allah. Alladzi khalaqa, yang menciptakan juga siapa? Ya Allah. Ini kita masih berbicara tentang Allah. Allah yang menciptakan. Lalu di sini disambung dengan fasawwa, artinya menyempurnakan penciptaannya. Ya. Jadi Allah, kemarin masih ingat bagaimana bentuk kita awalnya dari apa? Segumpal darah ya. Bentuknya sudah kelihatan belum, tangannya, kakinya? Belum ya. Tapi nanti sampai kita nanti tambah besar di dalam perut ibu kita, sampai 9 bulan lamanya dalam perut ibu kita, nanti kita akan bentuknya berubah, tidak segumpal darah lagi. Tapi ada kakinya, ada tangannya, ya. Ada apanya lagi? Ada rambutnya. Semuanya Allah tumbuhkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Makanya kita harus bersyukur pada Allah atas karunia ini ya nak ya. Tidak boleh kita mengeluh. Misalnya apa, kulitnya misalnya pingin putih, tapi oleh takdiran kulitnya sawo matang. Boleh nggak mengeluh? Tidak nak. Insya Allah apa yang Allah berikan itu ada kebaikan. Misalnya rambut kita keriting,
Padahal pengennya lurus. Boleh nggak malu sama Allah? Tidak boleh, kan itu sudah takdir Allah, harus kita terima dengan ikhlas ya. Mudah-mudahan dengan kita terima dengan ikhlas, nanti Allah juga ikhlas menerima amal kita di akhirat insya Allah ya. Nah di sini Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Coba nak bandingkan, kalau teman-teman lihat binatang, ada yang berjalan seperti apa nak? Ada yang merangkak ya, ada yang melata atau merayap. Tapi kita Allah ciptakan yang sebaiknya, bisa berdiri tegak, berjalan dengan baik. Itu salah satu tanda bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia bisa bicara, hewan bisa bicara. Ya, tapi hanya hewan dengan hewan saja mungkin ya, walau alam suaranya berbeda dengan kita, ya. Tapi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan segala kelebihannya. Makanya manusia Allah tugaskan menjadi apa? Pemimpin di dunia. Karena sudah Allah berikan kelebihan. Ya, salah satunya ilmu. Ya, ilmu yang Allah berikan sebagaimana ketika Nabi Adam oleh Allah ketika diciptakan dikasih ilmu. Ketika waktu itu Allah menyuruh malaikat dan iblis bersujud pada Adam. Kenapa? Karena Adam sudah lebih berilmu daripada malaikat. Pernah ya malaikat yang sudah tahu di kisahnya, malaikat protes. Ya Allah, kenapa Adam menjadi khalifah gitu ya? Lalu kata Allah, coba kamu sebutkan ini apa, ini apa. Malaikat ternyata tidak tahu karena belum Allah kasih ilmunya. Tapi Nabi Adam ketika ditanya sama Allah, ini apa Adam? Nabi Adam bisa menyebutkan. Kenapa nak? Karena Nabi Adam sudah dikasih ilmu sama Allah. Ya. Tapi itu juga haknya Allah ya untuk memberikan ilmu pada siapa saja yang Dia kehendaki. Bagaimana caranya biar Allah memberikan ilmu pada kita? Berarti kita harus taat sama Allah, ya. Biar Allah menitipkan ilmunya pada kita, ya, sehingga ilmu itu dapat bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya nak ya. Masih ingat kemarin kita diciptakan dari apa? Dari alaq. Apa artinya alaq? Segumpal darah. Masya Allah. Segumpal darah itu Allah ciptakan di dalam perut ibu kita berapa hari? Coba ada yang tahu nggak? Masya Allah, udah ada yang tahu ya? Kalau yang belum tahu sudah sebutkan nih dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari berarti berapa lama nak? Sebulan lebih 10 hari ya. Sebulan itu biasanya 30 hari tambah 10 hari jadi 40 hari. Kemudian dalam kurun waktu tersebut ia menjadi segumpal daging. Tadinya segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah, ketika menjadi segumpal daging, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan roh kepadanya. Dan diperintahkan apa nak? Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 ketentuan. Jadi ketika dalam perut ibu kita, malaikat datang nak, mencatatkan ketentuan buat kita. Tentang apa? Rezekinya. Ya. Jadi jangan takut nak, dalam hidup ini insya Allah dikasih rezeki. Kemarin masih ingat ya? Ketika dalam perut ibu kita dikasih rezeki nggak sama Allah? Iya, diberi rezeki ya. Berupa apa? Lewat plasenta, darah yang disedot ya dari ibu kita. Ketika kita hidup insya Allah juga akan Allah kasih rezeki. Makanan minuman yang teman-teman itu benar rezeki dari Allah bukan? Rezeki dari Allah, cuman ikhtiarnya melalui orang tua ya. Setiap makhluk hidupnya Allah jaminkan rezekinya. Dan itu ditentukan ketika di dalam kandungan. Yang kedua ditentukan apanya nak? Ditentukan ajalnya. Apa ajalnya? Maksudnya ajalnya adalah umurnya. Mungkin teman-teman pernah ada yang mendengar ya. Ada nggak masih bayi sudah meninggal? Ada ya. Ada yang meninggalnya ketika umur 7 tahun? Ada. Yang meninggal ketika umur 10 tahun? Ada. Ada yang meninggalnya umur 100 tahun? Ada nggak? Ada. Sahabat Rasulullah ada. Yang usianya panjang umurnya karena doakan Rasulullah. Tahu siapa? Siapa, ada yang tahu? Umurnya panjang dan berkah, hartanya melimpah, anaknya keturunannya banyak. Siapa nak? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah satu sahabat Rasulullah yang usianya panjang nak. Karena Rasulullah didoakan oleh Rasulullah. Masya Allah nak ya. Nah, umur yang panjang itu harus berkah nak. Nah di sini Allah malaikat menentukan ajal kita, usia kita di dalam rahim ibu kita.
Ya, makanya kita tidak boleh lalai nak, karena nggak tahu usia kita sampai kapan. Bisa jadi Allah mencabut usia kita ketika usia kita 10 tahun, bisa jadi. Usia kita 8 tahun dicabut sama Allah, bisa tidak? Bisa. Makanya tidak boleh lalai. Kita harus senantiasa beramal solih, karena kita nggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Ya. Lalu yang ketiga, amalannya. Dan yang keempat, apakah ia seorang celaka atau bahagia. Yang itu 4 hal yang dicatatkan oleh malaikat ketika kita dalam perut ibu kita. Ya. Tadi nak disebutkan dalam hadis itu adalah segumpal daging. Tadinya segumpal darah menjadi segumpal daging. Berarti itu apa nak? Itu ada urutannya. Kita diciptakan itu ada urutannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma khalaqna nutfah 'alaqah. Allah berfirman, kemudian nutfah itu kami jadikan 'alaqah. Masih ingat apa 'alaqah? Segumpal darah. Masya Allah. Fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Fa khalaqnal lalu kami jadikan 'alaqah segumpal darah itu mudghah. Itu mudghah artinya apa? Segumpal daging. Mudghah itu segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah idhaman. Kata Allah apa? Dan segumpal daging itu kami jadikan idhaman. Apa idhaman? Tulang belulang. Itu tahapan ketiga nak. Setelah tulang belulang apa nak? Fakasawnal idhama lahma. Kata Allah, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya, jadi idhama lahma, dibungkus dengan lahma. Lahma itu daging nak. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Masya Allah nak ya. Dalam surah Al-Mu'minun 14 ini Allah memberi ilmu lagi nih sama kita nak. Dimana dulu ini Al-Quran ini turun ketika zaman siapa nak? Zaman Rasulullah nak ya. Dulu sudah ada USG belum nak? Belum ya. Udah ada Microsoft belum? Belum. Tapi kok Rasulullah bisa tahu bagaimana manusia itu diciptakan dari apa saja, mulainya dari segumpal darah, lalu segumpal daging, tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Itu dari siapa nak taunya? Dari Allah ya. Kalau sekarang udah bisa dibuktikan, betul nak. Ketika sekarang dibuktikan, tahapan urutan penciptaan manusia itu seperti itu. Ya, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, menjadi tulang belulang, lalu tulang dibungkus dengan daging. Sekarang bisa dibuktikan. Tapi Nabi Muhammad dulu bisa melihatnya tidak nak, kayak sekarang dibuktikan dengan teknologi. Tidak bisa. Tapi siapa yang memberikan ilmunya itu? Allah, betul. Makanya kalau kita kesulitan, kalau kita tidak tahu, atau kita sedang belajar, atau kita sedang menghafal Al-Quran dan kesulitan, minta sama siapa nak? Minta sama Allah, bukan sama ustazah. Bukan sama Umi. Minta sama Allah, ya Allah, aku menghafal surah ini belum hafal. Tolong ya Allah hafalkan. Minta sama Allah. Atau misalnya kesulitan, ya Allah, aku mengerjakan murafaqat bahasa Indonesia kesulitan, ya Allah tolong aku. Sambil terus teman-teman ikhtiar belajar. Mintanya sama Allah, karena Allah yang punya ilmu. Nah, kembali ke sini nak. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 berarti ada berapa? Ada 4 tahapan penciptaan urutan manusia ya. Yang pertama apa? Segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, dan yang keempat tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Ya, nanti teman-teman boleh catatkan di rumah yang sudah sampaikan ini ya. Urutan penciptaan manusia. 1, apa tadi? Segumpal darah. 2, apa? Segumpal daging. 3, tulang belulang. 4, tulang belulang dibungkus dengan daging. Masya Allah ya. Penciptaan manusia Allah sampaikan dengan begitu rinci di dalam Al-Quran. Ini adalah ilmu yang baru diketahui saat ini, nak bisa dibuktikan saat ini. Tapi Allah sudah memberikan ilmu kepada Rasulullah sekitar 15 abad yang lalu. 1500 tahun yang lalu nak. Padahal belum ada teknologi. Masya Allah ya. Ini yang membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul firman-Nya Allah. Ya, karena dulu nggak ada yang tahu bagaimana penciptaan manusia. Tapi Nabi Muhammad tahu dari Allah. Berarti Al-Quran itu benar-benar firman dari Allah SWT. Nah, makanya nak, agar kita semakin disayang sama Allah, sebagai tanda syukur kita sama Allah, kita harus apa dengan fisik yang Allah berikan sempurna ini nak? Ya, kita harus banyak beramal
Solih. Sudah beramal solih, nak? Hari ini? Sudah membantu orang tuanya? Masya Allah. Sudah belajar? Masya Allah, belajar juga amal solih, nak ya. Amal solih itu tidak hanya sholat atau puasa. Coba saya tanya kemarin, sudah mengajak kalian untuk mulai berlatih sholatnya 5 waktu. Sudah sekarang 5 waktu sholatnya semuanya? Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah semakin sayang sama kalian, semakin mencintai kalian. Karena Allah sangat senang dengan orang yang ketika mudanya banyak beramal soleh. Ya, karena salah satu orang yang dilindungi Allah ketika hari kiamat itu adalah seorang pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid. Artinya apa? Senantiasa beribadah, senantiasa ingat untuk di dalam masjid. Maksudnya senantiasa sholat di masjid, ya, dan beribadah di waktu mudanya, ya. Bukan untuk, karena ingat Nabi Yahya pernah menyampaikan, aku diciptakan bukan untuk bermain-main. Nabi Yahya waktu itu masih kecil, bilangnya aku diciptakan bukan untuk bermain-main, ya. Makanya teman-teman boleh nggak bermain? Ya boleh, tapi jangan sampai membuat kalian apa? Lalai, supaya membuat kalian lupa ya dengan tugas kalian yang sebenarnya. Itu harus banyak belajar, ya. Karena belajar itu adalah salah satu cara kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan, nak, perbanyak kebaikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan tinggalkan keburukan. Bersyukur pada Allah juga salah satunya adalah meninggalkan keburukan. Ya. Kalau ada keburukan tinggalkan. Itu satu cara kita bersyukur sama Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beramal soleh dan menjauhkan diri kita dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja yang sudah sampaikan. Sebelum sudah ke murafaqat, kita ulang kembali ya. Tadi ayat surah Al ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Wahid itsani salasa. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-A'la ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Allah alam bisawab, nak. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan secara pribadi, mohon dimaafkan ya, nak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan kita saling memaafkan, Allah mengumpulkan kita kembali insya Allah di surganya Allah. Taib. Kemarin teman-teman sudah menuliskan murafaqatnya? Sudah membacanya depan orang tua? Sudah, baik. Sudah lanjutkan, mungkin ada yang capek ya? Boleh istirahat dulu. Boleh minum dulu. Ustazah kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit. Silahkan teman-teman boleh istirahat dulu. Ya, minum dulu, atau ada yang mau ke hammam silahkan. Ustazah persilahkan. Nanti Ustazah akan mulai lagi sekitar 2-3 menit ya. Ya, silahkan teman-teman boleh. Atau sambil kalau buku imannya belum siap silahkan diambil dulu. Sudah tunggu ya, silahkan. Istirahat aja. Sampai 25. Taib. Ya, nak, yang sudah minum, yang sudah ke hammam, silahkan bersiap kembali di depan mungkin HP atau laptopnya masing-masing. Kita akan menunjukkan pelajaran murafaqat, ya. Nah, Ustazah kemarin teman-teman sudah belajar ya tentang kata berimbauan awalan me. Sudah dibaca depan orang tuanya? Ya. Coba sekarang silahkan dibaca. Coba Ustazah tanya, kalau kata dasarnya minum, kalau dikasih me jadi apa? Di depan ada tuh, silakan tinggal dibaca. Meminum, betul. Kalau tolong jadi apa? Menolong. Kalau hitung jadi
menghitung. Barakallahu fiik. Itu adalah kata berawalan me. Sekarang sudah ada tulisan ya di papan tulis ada. Tuliskan nanti di buku kata berawalan me yang terdapat pada buku kisah ya. Punya buku nggak di rumah bacaan? Ya, ada ya. Nanti baca. Lalu teman-teman kalau menemukan kata yang berawalan me, tuliskan sebanyak 10 kata. Bisa insyaallah? Insyaallah bisa. Contohnya seperti ini, Ustazah perlihatkan buku ya. Nih. Coba kita baca ya. Nih Ustazah tunjukkan. Selain itu, mulut juga berfungsi sebagai pelindung gigi dan gusi. Ia juga mendukung penampilan. Coba, ada nggak di sini yang awalannya me? Ia juga mendukung penampilan. Yang mana awalannya me? Ini bukan? Bukan ya? Ini bukan? Mendukung. Ini bukan? Ya, betul. Ini awalnya me. Kata dasarnya dukung. Nah, ini tuliskan nanti di buku 1 mendukung. Tapi jangan tulisan yang buku Ustazah ini ya. Tuliskannya di buku kalian nanti kalau buku kalian nemukan ya. Kalau ini contoh buku Ustazah. Nah, penampilan awalannya me bukan? Bukan. Berarti tulis tidak? Tidak. Kita lanjutkan coba. Karena tanpa bibir dan mulut, keindahan seseorang akan terasa aneh. Bibir juga berfungsi untuk memperlancar aktivitas belajar. Ada lagi nggak awalan me? Yang mana? Mana coba? Ini awalan me bukan? Seseorang bukan ya, depannya se. Kalau awalannya me, depannya me, mana ya? Bibir juga berfungsi. Ini bukan? Bukan. Untuk memperlancar aktivitas belajar. Mana? Ini ya. Memperlancar. Tapi kalau ini sudah ada mem sama per. Berarti belum sebenarnya, ini nanti ada pelajaran lain lagi. Kalau ini berarti dilewat ya. Karena ada 2 imbuhan. Belum belajar, nanti dilewat dulu. Coba kita ke sini. Ia juga membantu. Ada nggak? Berarti ini apa? Membantu. Me sama bantu. Nah, ingat ya, kayak membaca ketika depan huruf me-nya B ditambah huruf apa? M. Jadi membantu. Nanti lama-lama kalau kalian sering melihat ini akan lama-lama terbiasa. Silakan nak, tuliskan. Kalau Ustazah baru nemu berapa di sini tadi? 1 mendukung, 2 membantu, baru 2 Ustazah ya. Nanti silakan kalau teman-teman baca di buku teman masing-masing ya. Baca di buku teman-teman masing-masing di rumah. Tuliskan ketika menemukan 10 kata berawalan me. Sudah mengerti dengan tugasnya? Pahim tuh? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kalau kesulitan boleh tanya sama ayah bundanya ya. Karena nanti kalian belajar di rumah bersama ayah bunda. Baik. Sudah mengerti apa yang Ustazah tugaskan untuk kalian, amanahkan? Sudah mengerti amanahnya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua di rumah. Satunya dengan cara apa nah? Samina wa ata'na, sama orang tua ya. Jangan sampai karena di rumah lalu kalian sama orang tua tidak baik atau tidak hormat. Orang tua di rumah dan guru kalian tetap juga harus kalian hormati ya. Yang memberikan ilmu itu Allah, tapi perantaranya bisa jadi orang tua, bisa jadi ustaz atau ustazah ya. Salah satu cara mendapatkan ilmu itu adalah kita takzim kepada guru, hormat kepada guru. Kalau di rumah gurunya ada orang tua, berarti kan harus hormat kepada siapa? Orang tua. Kalau kesulitan, berdoa sama Allah, lalu minta tolong sama orang tua, diajarkan ya. Bisa nak? Barakallahu fikum. Insyaallah bisa ya. Ya mungkin itu saja aman yang Ustazah tugaskan buat kalian. Silahkan setelah ini belajar lagi bersama orang tua di rumah. Belajar dengan semangat. Karena belajarnya sama orang tua harus lebih semangat ya. Karena belajarnya berarti langsung dengan orang yang Allah mintai untuk menjaga kalian di dunia. Karena orang tua itu yang Allah mintai menjaga kalian bukan di dunia. Iya, dititipkan berarti Allah minta menjaganya. Makanya harus semangat ya belajar sama orang tua. Tidak kalah semangat ketika belajar di kitab. Baik, itu aja sudah sampaikan. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dari Ustazah. Ketua pertemuan ini baca hamdalah istighfar doa majelis. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, amin. Anak-anakku yang sudah cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.